Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami banggakan dan ibu-ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara yang berbahagia. Dalam sore yang berbahagia ini kita akan berbicara pemirsa sebuah ataupun satu topik yang cukup menarik sebenarnya ini. Tapi barangkali bagi kelompok-kelompok orang-orang tertentu mungkin sedikit agak menjadi sesuatu yang menakutkan mungkin Bu ya. Nah, alhamdulillah kita akan berbicara tentang indahnya kematian. Indahnya kematian. Dan alhamdulillah sore hari ini telah hadir di hadapan kita narasumber Bapak Al-Ustadz Dr. Muhammad Iqbal Irham MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita beruntung para pemirsa, kebetulan Ustadz Muhammad Iqbal Irham hari ini tinggal di Jakarta Bu, dan alhamdulillah bisa hadir di Sumatera Utara pada sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Sebelum nanti kita berbicara tentang indahnya kematian, kita akan memperdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh qori kita, saudari kita Wisdasari Kumala Siregar SPD, dan nanti sehari tilawah disampaikan oleh saudara M. Fauzi Lubis SH. Para pemirsa, kita berbahagia hadir juga di studio ibu-ibu orang tua kita dari pengajian Al-Mukhlisin Bromo Ujung, ya Bu ya? Iya. Al-Mukhlisin Bromo Ujung. Baiklah pemirsa yang kami banggakan, kita perdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, membacakan surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157 dan disambung surah Al-Fajar ayat 27 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang apabila telah ditimpakan musibah kepada mereka, lalu mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi tentram. Maka masuklah engkau ke dalam surga milik Allah, dan masuklah ke dalam surganya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Pemirsa yang kami banggakan, perlu kami sampaikan bahwa program kita di sore hari ini ditayangkan berkat kerjasama Kominfo Provinsi Sumatera Utara dengan TVRI Sumatera Utara. Dan bagi pemirsa yang ingin berdialog, dapat menghubungi nanti di 061 45 22 589. Ustadz, ini kita mulai berdialog ini Ustadz. Iya. Ini perlu pemirsa sedikit memberikan perhatian penuh ini. Dan ibu-ibu di studio. Ketika berbicara tentang kematian, biasanya Ustadz ini orang kadang-kadang mungkin merupakan sebuah ketakutan. Dan ini tapi judul kita indahnya kematian. Nah, ini bagaimana bisa terjadi judul seperti ini Ustadz? Indahnya kematian. Nah, begitu Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ansori. Begini para pemirsa yang kami hormati, kami muliakan. Hari ini adalah hari ke-7 meninggalnya seorang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Apa yang berkembang hari ini setelah kematian beliau? Setelah beliau meninggal, maka ada satu hal yang menarik, bahwa orang-orang itu kemudian bermimpi, berharap bahwa kematiannya itu seperti UJ. Apa yang terjadi pada UJ? Ternyata ketika beliau meninggal dunia, beliau disolatkan oleh ribuan orang. Beliau digotong oleh sekian ribu orang. Sampai cerita teman-teman yang di sana, itu kerandanya UJ itu waktu dibawa di dalam masjid Istiqlal, itu orang tidak bisa bergerak. Jadi kerandanya yang bergerak menuju ke mihrab sana. Saking padatnya manusia. Lalu kemudian ketika dikuburkan, menjelang dikuburkan itu Jakarta macet, terutama daerah tempat penguburan itu. Jadi yang ditayangkan oleh televisi, disampaikan lewat media, ada satu kematian yang indah ternyata. Kematian yang membuat orang terhanya. Oh, ternyata begitu kematian. Lalu orang mulai berpikir, aku nanti matinya juga indah seperti beliau. Nah, oleh karena itu ketika kemudian kita hadir di sini, maka saya terpikir bahwa ini satu hal yang penting untuk kita bicarakan. Jadi kalau ada orang yang kematiannya seperti itu, perlu kita lihat ada apa di baliknya. Ternyata di balik kematian UJ itu hanya ada satu kata. Apa itu? Taubat. Taubat, tobat kata orang. Jadi siapapun yang sebelum kematiannya bertaubat kepada Allah,
maka sesungguhnya dia pasti akan mendapatkan indahnya kematian. Ustadz, belum kita berbicara tentang tobat Ustadz ya. Ini banyak orang takut mati, tapi suka dunia Ustadz. Mengapa orang suka dunia tapi takut mati? Apa ada hadisnya itu Ustadz ya? Sebelum kita masuk ke tobat nih Ustadz, perlu kita sampaikan juga ini. Jadi begini, siapapun yang paham akan kehidupannya, dia harus menyadari bahwa tempat kembali sebenarnya, tempat hidup yang sebenarnya bukan di sini. Tempat hidup yang sebenarnya itu di sana, di akhirat. Akhirat Ustaz ya. Kita datang dari Allah, kita pulang kepada Allah. Jadi kalau di sini tuh apa? Ini hanya tempat persinggahan saja. Melancong Ustaz ya. Iya, tempat melancong, terminal sebentar saja. Oleh karena ini terminal, maka satu-satunya cara adalah persiapkan bekal. Nah, siapapun yang merasa bahwa dia ingin berlama-lama di terminal, dia pasti tidak sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, siapapun yang ingin kembali ke tujuan, dia mempersiapkan bekal, lalu kemudian dia akan menyambut tujuan itu dengan sebaik-baiknya. Baru ada terasa sesuatu yang indah di sana. Tapi kenapa orang takut mati Ustaz? Kalau Ustaz mengatakan mati itu indah atau nikmat ya Bu ya, Ustaz. Tapi pada realitanya Ustaz, terlalu banyak orang takut mati Ustaz. Ini apa sebab? Why? Itu dia pertanyaannya. Ya. Jadi begini, satu hari anaknya Umar, Abdullah bin Umar, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu? Maka Rasul menjawab, orang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian, zikrul maut, lalu kemudian mempersiapkan diri untuk kematiannya. Maka Nabi hanya menyebut orang cerdas. Sekarang kita ambil mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafah dari pernyataan Nabi ini? Kalau Nabi mengatakan bahwa orang yang mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati adalah orang cerdas, berarti siapapun yang tidak mempersiapkan diri untuk mati, siapapun yang tak mengingat mati berarti orang bodoh. Lalu siapapun yang takut mati berarti di bawah bodoh lagi namanya. Apalah tuh Pak Ansari namanya. Kalau ada cerdas, ada tidak cerdas, tidak cerdas kan bodoh nih. Kalau orang Medan mungkin dongo, tolol, dungu. Itulah kalimatnya. Nah, orang yang tolol, orang yang dungu, orang yang dongo inilah yang takut pada kematian. Tapi apanya yang tolol, apanya yang dungu? Bukan otaknya, bukan. Hatinya, kolbunya, itu yang kemudian menyebabkan dia takut pada kematian. Salah satu tadi karena dalam terminal terlalu banyak mempersiapkan Ustaz ya. Terlalu asyik dengan terminal. Dengan terminal ya. Jadi takut mati Ustaz. Dia menyangka terminal itulah tempatnya. Baik Ustaz, ini soal mati ini memang sesuatu yang kadang-kadang ya mungkin ditakuti, kadang mungkin disukai. Tapi mati pasti datang. Ya, pasti. Nah, banyak bentuk kematian Ustaz. Jadi barangkali ada jenis-jenis kematian. Barangkali juga termasuk mati akal ya Bu ya, atau mati rasa. Ini bagaimana jenis kematian ini Ustaz? Ya. Jadi Syekh Al-Akbar Ibnu Al-Arabi menyebut ada dua jenis kematian. Yang pertama al-maut al-ittirari. Yang kedua al-maut al-ikhtiyari. Apa artinya kira-kira itu Ustaz? Al-maut al-ittirari adalah mati yang dialami oleh semua orang, semua manusia secara umum, dan itu yang disebut dengan mati terpaksa. Mati terpaksa itu adalah mati tanpa persiapan. Tidak ada persiapan, mati. Lagi-lagi takut-takut mati, mati. Berbuat jahat, mati. Melarikan diri dari hal-hal yang buruk karena dikejar polisi misalnya, mati. Ini mati apa namanya? Ini mati terpaksa.
Nah, saya ingin sampaikan contoh ini sederhana. Ada satu kasus dulu yang menghebohkan Indonesia bahkan dunia tahun 2001. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, ada bom Bali, Pedis Club dengan Saris Club itu diledakkan, hancur itu. Tapi ada yang menarik. Apa yang menarik? Yang menarik itu adalah ketika beberapa selang menit setelah bom itu diledakkan, ada seorang laki-laki, orang menyebutnya wartawan sebetulnya, tapi saya tidak ingat siapa namanya. Itu dia bawa handycam dan kemudian masuk ke salah satu dari dua tempat ini dan merekam semuanya. Semua dia rekam kejadian. Setelah dia rekam semuanya, kemudian dimunculkan isinya, tapi tidak di Indonesia, di Australia dimunculkan. Seminggu kemudian, saya masih di Medan waktu itu. Apa isinya itu, Ustaz? Ternyata isinya, subhanallah, isinya adalah orang-orang yang mati di dalam itu semuanya tidak berpakaian. Maaf, bugil orangnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi di sana memang sebagian besar adalah bule. Jadi ternyata untuk masuk ke klub ini ada satu tempat di mana mereka harus melepaskan semua pakaiannya. Lalu mereka masuk ke sana. Nah, persoalannya begini, persoalannya. Yang dilihat di dalam rekaman itu, ada orang yang laki perempuan itu sedang berpelukan. Itu sedang berpelukan matinya. Ada orang yang sedang termangu, tangannya sedang meletakkan di dagunya. Posisi-posisi itu semua terlihat. Dan mereka tanpa busana. Itu mati terpaksa semua itu, Ustaz, ya? Mati terpaksa itu mati tanpa persiapan, mati tanpa hal-hal yang bisa membuat dia ingat kepada Allah. Itulah dia. Itulah posisinya. Dan mati seperti apa itu? Itulah mati yang dalam Islam disebut su'ul khatimah. Nah, yang kedua, Ustaz, mati yang bagaimana, Ustaz? Ini sepertinya mati yang selalu dirindukan yang kedua nih barangkali, Ustaz. Al-maut al-ikhtiyari. Al-maut al-ikhtiyari. Kematian yang diusahakan, tapi bukan nekat bunuh diri, bukan. Al-maut al-ikhtiyari adalah kematian yang dirindukan. Begini, bagi seorang yang beriman, kematian itu sesungguhnya adalah pulang kepada Allah. Itu yang dibaca ayat tadi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, kita datang dari Allah, dan kita pasti akan pulang kepada Allah. Jadi Al-Quran menyebut bahwa kematian itu adalah pulang kepada Allah. Pertanyaannya, orang beriman mana yang tidak rindu pulang kepada Allah? Semua orang beriman itu pasti rindu pulang kepada Allah. Dan semua pasti akan pulang, ya? Mau tidak mau orang pasti pulang. Tapi ada yang takut pulang, ada yang rindu pulang. Itu persoalannya. Tapi mungkin yang paling bahaya, Ustaz, yang tak pulang-pulang ini, Ustaz, ya. Tak bisa pulang, Ustaz, ya. Baik pemirsa yang kami banggakan, 0614522589 menunggu untuk berdialog. Namun sambil menunggu pertanyaan Ustadz dari pemirsa di rumah, kita beri dulu kesempatan kepada ibu-ibu, ya, dari pengajian Al-Mukhlisin Bromo Ujung. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz. Nama saya Hadijah. Saya ingin bertanya, ciri-ciri orang yang mati indah itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Ciri-cirinya bagaimana? Karena banyak kita lihat orang, kadang kata orang, bagus sekali matinya, bagus sekali matinya. Senyum ya, saya nampak. Tapi kadang-kadang memang kita tahu sehari-hari dia memang orangnya sholatnya pun berceceran, Ustaz. Nah itu kelakuannya, ya wallahu a'lam lah, banyak lah yang salah-salah kita lihat menurut kita ya Ustaz. Jadi ciri-ciri orang yang matinya indah itu bagaimana, Ustaz? Ini mantap juga nih, Ustaz. Sehari-hari jarang senyum, tapi waktu meninggal senyum dia, Ustaz, ya kan? Nah, bagaimana, Ustaz? Begini, seringkali orang terjebak dengan melihat tampilan fisik dari kematian seseorang.
Kematian seseorang itu tidak bisa dilihat dari tampilan fisiknya, tidak. Karena tampilan fisik itu tidak menentukan. Boleh jadi tampilan fisiknya hancur badannya pada saat dia meninggal dunia. Tapi kemudian apakah dia tidak meninggal dalam husnul khotimah, itu belum tentu. Belum tentu. Iya. Persoalannya adalah Ustadz, mohon maaf Ustadz sebentar, ada yang masuk nih Ustadz, ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Muhammad bin Khairi Nasution ini, Pak. Ya, Pak. Di Medan, Pak, ya? Di Medan, Pak, di Medan. Silakan Pak Khairi. Ini saya ingin bertanya dengan Ustadz Iqbal Irham. silakan Pak. Berbicara masalah mati itu kan dalam Islam. Ya, terputus Ustadz barangkali. Ya. Kita lanjut Ustadz sambil menunggu Pak Khairi masuk kembali Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Jadi apa yang nampak dilihat pada fisiknya itu belum tentu menunjukkan bahwa itulah akhir yang sebenarnya. Jadi kita ingin katakan bahwa hakikat dari kematian yang indah itu ada pada ruhani seseorang. Baik ketika dia menyambut kematian ataupun pada saat datangnya malaikat Israel menuju mendekat kepadanya. Nah, saya punya contoh begini, Pak Ansari. Ramadan yang lalu saya membaca sebuah penelitian sederhana begini. Diteliti sekian banyak orang, ditanya kepada mereka apa yang mereka rasakan ketika mereka keluar dari rumah menuju ke satu tempat. Jadi dari A ke B. Kemudian dari tempat itu kemudian kembali ke rumahnya. Ditanya pada mereka, apa yang mereka rasakan? Jarak mana yang lebih cepat? Jarak pergi kah? Atau pulang? Apa pulang? Jawabannya ternyata jarak pulang. Lalu kenapa jarak pulang yang terasa lebih cepat? Ada yang beralasan itu karena mereka sudah mengetahui apa yang akan dilihat waktu pulang. Karena waktu perginya jalannya sama. Lalu kemudian diubah tempat penelitiannya, orangnya sama. Jadi seolah-olah kalau tadinya pergi dan pulang itu sama, sekarang ditukar. Jadi pergi dari selatan, pulangnya dari utara. Ketemukah jalan pergi dan jalan pulang? Tidak ketemu, tidak ketemu. Tapi ketika ditanya kepada mereka, apa yang mereka rasakan? Apakah jarak pulang terasa lebih cepat? Jawabannya? Iya. Tetap sama, iya. Jawabannya tetap sama. Lalu ketika ditanya, kenapa terasa cepat jarak pulang? Jawabannya karena semua orang yang pulang itu merasa bahagia. Dan yang membuat sesuatu itu terasa cepat adalah kebahagiaan itu. Coba, saya mungkin bercanda, tapi contoh itu yang paling mudah menurut saya. Pengantin baru. Pengantin baru itu malamnya terasa cepat apa lambat? Cepat, kenapa? Bahagia. Saya bahagia. udah lupa saya Ustadz. Udah lupa? Udah lupa saya, cepat atau tidak ya. Nah, saya sering tanya, kalau di Jakarta saya sering tanya. Coba Ustadz, tanya sebentar, bapak-bapak. Dia masuk Ustadz, sebentar Ya, Ustadz ya. oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Pak Iwan di Medan. Silakan Pak. Alhamdulillah, kalau kita mati ini memang luar biasa lah. Intinya adalah kalau seandainya macam kata Pak Dokter tadi, semua orang cerdas untuk melihat mati, maka amanlah negara kita berperilaku yang macam-macam. Karena dengan mengingat mati akan dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Tetapi kita lihat hari ini orang mungkin takut mati macam kata Pak Yamama tadi. Iya Pak. Wakarahiyatul maut. Jadi kira-kira apa penyebab ini Pak Dokter? Apakah gara-gara hubud dunia, cinta dunia, jabatan pangkat, sehingga lupa dia jabatan itu bakal membawa mati,
dan perbuatan itu dipertanggungjawabkan di dalam kuburnya. Apa sebab faktor ini timbul? Baik, itu aja Pak. Ya, itu aja sementara pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, Bapak, sebetulnya Bapak sudah menjawab sendiri. Kenapa orang takut mati? Karena terlalu cinta pada dunia. Sekarang dunia itu yang mana Pak? Saya kasih contoh begini. Ini dalam diri kita ada contoh yang mudah. Luar ini fisik, dalam ini ada jiwa, ada ruhani, ada ruh. Mereka yang terlalu cinta pada fisik, mereka yang terlalu senang pada benda, itu berarti dia cinta pada dunia. Saya kasih contoh Pak. Rumah, hakikat rumah itu apa? Orang barat menyebut rumah itu ada dua katanya Pak. Yang pertama house, yang kedua home. Hakikat rumah itu yang mana? Hakikat rumah itu home. House itu bentuk rumahnya. Jadi kalau ada orang yang menyukai bentuk rumahnya, kalau mau buat rumah harus besar, harus cantik, warnanya, keramiknya, kamarnya harus banyak. Nah, orang seperti ini itu pasti menyukai hal-hal yang fisik. Itulah dunia, Pak. Jadi kalau menyukai baju, kalau tak bajunya kuning, kalau tak bajunya warna tertentu dia tidak mau, itu ciri orang yang menyukai dunia. Pasti takut mati Ustaz. Pasti takut mati. Pasti takut mati. Saya ketika hadir di rumah orang di Cempaka Putih baru-baru ini, saya lihat keramik begitu banyak di rumahnya. Pertanyaan saya, Ibu, untuk apa keramik-keramik ini? Tidak jelas jawabannya. Jawabannya tidak jelas. Lalu saya katakan, kalau Ibu mau pulang kepada Allah, ini untuk apa? Dibawa? Tinggalkan. Kalau perlu dijual saja. Uangnya disedekahkan. Tetapi ketika tidak ada niat, masih tetap juga suka dengan hal yang begitu. Padahal sebetulnya manfaatnya tidak ada. Secara ruhani ya, tidak ada manfaatnya keramik itu. Maka dia pasti takut mati, Pak. Pasti takut mati. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang sebetulnya dekat dengan kita. Dunia itu dari kata dana. Rendah. Jadi semua perbuatan yang rendah itu dunia. Apa itu? Bicara yang tidak perlu itu dunia. Bicara yang menyakitkan itu dunia. Bicara yang membuat orang tidak suka itu dunia. Baik Ustaz, ini sementara ada yang masuk lagi Ustaz. Baik. Menarik ini Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begini Pak, ini saya ingin bertanya. Dengan siapa di mana ini Pak? Dengan Muhammad bin Khairi Nasution. Oh Pak Khairi, tadi silakan Pak, langsung Pak. Saya terputus Pak ya. Begini Pak, berbicara masalah mati, menurut saya mati itu hanya sekali Pak ya. Tapi saya pernah atau juga sering mendengar istilah mati suri. Mati suri Pak ya. Saya mohonlah dari Ustadz Iqbal diberilah sebuah penjelasan apa itu makna dari mati suri itu. Baik. Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mati suri gitu, atau orang yang dipilih oleh Allah, atau apakah mati itu dipilih oleh Allah mati suri tersebut gitu. Ustaz. Baik. Nah, itu yang itu aja Pak Khairi. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini mati suri banyak terjadi Bu ya di kalangan masyarakat ya Bu ya. Nah, bagaimana ini Ustaz sesungguhnya mati suri ini Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Kematian itu sesuatu yang menjadi rahasia dari Allah. Ada orang yang menurut orang lain dia sudah mati, tapi sebetulnya dia belum sampai pada ajalnya. Jadi orang yang belum sampai pada ajalnya, tapi kemudian sudah keluar isi dalamnya. Yang keluar ini isi dalam maksudnya apa nih Ustaz? Ruhnya Ustaz? Iya, ruhnya keluar. Ruhnya keluar, tapi sebetulnya dia belum sampai pada titik untuk pulang kepada Allah. Maka sering terjadi orang seperti ini itu akan masuk ke alam sana. Kemana dia? Dia masuk ke alam barzakh, alam antara, alam di mana
proses untuk menuju kepada hal-hal yang gaib itu sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Nah, ketika ini terjadi, fisiknya mungkin orang merasa dia sudah berhari-hari ini tidak sadar, koma. Tapi sesungguhnya ini melanglang buana. Orang yang mati suri itu, Pak, biasanya pada umumnya dia akan ketemu dengan hal-hal yang kemudian membuat dia menjadi sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara saja. Hampir semua orang yang mati suri, jadi kalaupun dia jahat, kalau bahasa kita di sini Medannya apa? Bajingan lah. Seorang bajingan kalau dia mati suri, nanti dia taubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah melihat alam di sana. Udah tahu dia gambaran bagaimana berat di sana, Ustaz, ya? Betul, maka di dalam dirinya itu ada ketakutan kalau dia macam-macam. Dan itu yang dialami Uji. Uji itu mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ketika di Raudhah, Allah tunjukkan semua masa lalunya yang buruk. Aib-aibnya diperlihatkan kepadanya. Di Raudhah maksudnya di Mekah nih, Ustaz, di Masjidil Haram. Di Madinah, Ustaz, ya? Ketika beliau sedang di Madinah, umroh di Madinah, sedang iktikaf barangkali, sedang sholat di Raudhah, ya? Allah tunjukkan itu. Jadi apa yang diperlihatkan kasus ini itu sama seperti orang yang mati suri sebetulnya. Tapi dia masih sadar. Hanya orang lain sedang tak melihat. Kalau demikian, Ustadz, mati suri ini semacam sebuah berkah atau apa ya dari Allah kepada kita, Ustadz, ya? Ya, untuk nampaknya melihat begitu. supaya kita lebih banyak bertaubat, begitu, Bu, Ya. ya? Baik, Ustadz, sebelum kita lanjutkan, Ustadz, ini cukup menarik. baik. Ada dua hal lagi yang penting kita diskusikan, bagaimana persiapan ataupun kesiapan untuk menjemput kematian yang indah itu, Ustadz. Itu. Ya, tadi ada yang terputus. Oke, silakan, Ustadz. Apa tadi, Ya, ada Ustadz? yang terputus tadi. Bahwa ternyata ketika diteliti, orang yang pergi dari A ke B, dari B ke A pulang, meskipun jaraknya berbeda, dia tetap mengatakan bahwa dia merasa lebih dekat. Kenapa? Karena dia pulang. Artinya karena pulang terasa dekat, Ustaz, ya? Ya, jadi baik, Ustaz, ini ada yang masuk, Ustaz. Baik. Menarik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Iwan di Perbongan. Pak Iwan, silakan, Pak. Begini, Pak. Saya pernah itu mimpi dalam tidur saya bertemu dengan istilah kita mayat lah yang disusun-susun macam sebuah jembatan. Setelah itu saya menjumpai ada seorang pakai jubah hitam. Jadi waktu itu saya bilang, ini apa? Itu bukan urusan kamu. Kembalilah kamu. Itu apa maksudnya, Pak Ustadz? Itu adalah yang saya buat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ustaz. Ya, Pak Iwan. Pak Iwan, sepengetahuan saya, Bapak masuk ke dalam posisi di mana itu akan dialami oleh semua orang yang sudah mati. Tapi ketika Bapak bertanya tentang itu, kemudian Bapak tidak diizinkan untuk mengetahui. Andaikan Bapak lebih lama di sana, pada waktu mimpi itu, Bapak pasti akan mengalami goncangan yang sangat kuat di sana, Pak. Kenapa? Karena di sana itu sesuatu yang sangat menakutkan, apalagi bagi orang yang tidak kuat. Jadi itu sebetulnya sebuah pertanda bagi Bapak bahwa Bapak diingatkan kematian itu sesuatu yang sangat dekat pada kita, Pak. Tidak jauh, Pak. Tidak jauh. Baik. Baik, pemirsa yang kami banggakan, 0614522589. Ini kita beri dulu Ibu ini. Bu, silakan, Bu. Dari tadi siap-siap saya lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohana Harahap dari pengajian Al-Mukhlisin, Pak Ustadz. Yang mau ingin saya tanyakan, adakah trik-trik untuk mendapatkan keindahan kematian itu, Pak Ustadz? Sedangkan kita misalnya haji belum amalan-amalan yang seharusnya bisa dilaksanakan orang-orang yang
kita lihat indahnya mati itu tidak ada sama kita, Ustaz. Tapi adakah trik-trik lain? Ibu ya. Ya. Baik. Itu Ustaz, saja, sebelum Ustaz. kita ini Terima ada yang kasih, masuk Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Tamrin, Pak. Pak Tamrin, silakan, Pak. Saya mau nanya sama Ustaz nih, kalau boleh tersaran dalam memberikan jawaban itu disertai dengan dalil-dalil Ustaz. Dalil Al-Quran dan hadis gitu. Baik, itu aja, Pak. Itu yang kedua, saya sarankan untuk lain kali di DPR ini nggak usah ibu-ibu ikut di situ. Nah, mahasiswa aja diundang. Ibu-ibu itu kan ikut di situ, lihatlah itu nanti ditinggalkannya di rumah suaminya apanya. Apalah mesti ibu-ibu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Saran kami terima, Pak ya. Kita lanjutkan, Ustadz. Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, persiapan untuk mendapat kematian yang indah dan atau trik-trik ya, Bu ya. Silakan, Ustadz. Baik, Ibu Arhab, terima kasih. Begini, seringkali orang takut mati itu ketika ditanya kenapa Ibu Bapak takut mati, karena menurut mereka tidak punya persiapan. Betulkah tidak ada persiapan? Apakah persiapan itu penting? Siapa bilang persiapan itu penting? Menurut saya yang jauh lebih penting itu adalah kesiapan kita untuk pulang. Persiapan, kesiapan, Ustaz. Iya. Mental kita untuk pulang itu yang jauh lebih penting. Begini, saya buat contoh sederhana saja. Pak, nanti kita buat dalil-dalilnya insya Allah ya. Orang setiap Lebaran dia pulang kampung. Tapi ketika Ramadan ditanya, ente pulang kampung tidak? Tidak. Kalau dia bilang tidak, apa perlu dia buat persiapan? Tidak perlu. Kalau memang dia tidak mau pulang kampung, dia tidak perlu persiapan. Tapi kalau dia katakan, iya, saya pulang, Lebaran ini saya pulang. Maka dia akan buat persiapan. Kalau begitu apa yang lebih dahulu? Kesiapan, Ustaz. Kesiapannya, niatnya mau pulang. Sekarang pertanyaannya saya balik kepada Ibu. Ibu sudah punya niat pulang kepada Allah? Ragu kayaknya ini, Bu. Sudah, Bu ya? Sudah. Niatnya dulu. Kalau niatnya sudah betul, nanti Allah yang akan bantu. Jadi kalau ada orang berniat pulang kepada Allah, persiapannya apa? Persiapannya sampaikan kepada Allah, ya Allah aku mau pulang kepadamu. Tapi aku belum punya persiapan. Tolong bantu aku untuk persiapan pulang menuju kepadamu. Lalu apa yang sebaik-baik persiapan? Tadi dibaca surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Pulanglah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Jadi ingat yang pertama, yang dipanggil oleh Allah pulang itu kematian. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang jiwanya tenang. Maka siapapun yang ingin mendapatkan keindahan dalam kematian, jiwanya dulu diperbaiki. Sampaikan jiwa itu pada titik nafsul mutmainnah. Nah, ketenangan jiwa. Untuk menjadikan jiwa ini tenang, ini bagaimana ini, Ustaz? Orang selalu gelisah ini, apalagi kita ada belanja, Bu ya, atau kurang bahan dapur ya, Bu ya. Ini bagaimana, Ustaz? Jadi ya dalam tasawuf itu nafs itu ada 3. Nafs ammarah bisu, nafs lawamah, nafsul mutmainnah. Jadi posisi ini harus naik. Posisi nafs ammarah bisuk itu adalah posisi orang yang selalu emosi. Emosional orangnya, marah, kecewa, sedih, takut, cemas, putus asa, galau, apalagi. Ini kelemahan-kelemahan jiwa. Jadi untuk naik, ini buanglah ini. Jangan galau, jangan cemas, jangan khawatir dalam hidup. Kenapa? Karena kekhawatiran, kecemasan itu adalah akibat jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita katakan di awal, satu-satunya cara supaya mendapat keindahan tadi di awal kita sebut taubat kepada Allah. Sekarang taubat itu apa?
Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan. Taubat itu artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kenapa disebut kembali kepada Allah? Karena setiap orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, maksiat, itu dia jauh dari Allah. Setiap orang yang berdosa itu jauh dari Allah. Dan siapapun yang jauh dari Allah, dia pasti sedih, pasti kecewa, pasti takut, pasti cemas. Lalu Allah bilang, kembalilah. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan kembali yang sebenarnya. Kalau begitu, tinggalkan kemaksiatan itu. Tinggalkan perbuatan yang buruk itu. Maka itulah kembali. Dan kalau kembali kepada Allah, maka naiklah nanti jiwanya itu menjadi lawamah paling tidak. Tapi kalau bisa sampai pada tingkat berikutnya, orang yang sudah kembali kepada Allah, itu artinya dia kembali kepada sumber kebahagiaan. Bukankah zikir kita selesai sholat adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu apa artinya? Allahumma antas salam. Wahai Allah, engkaulah as-salam. Engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah sumber kebahagiaan. Engkaulah sumber kedamaian, kesejahteraan. Wa minkas salam. Darimu datangnya keselamatan, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kepadamu kembalinya semua itu. Lalu kita mohon kepada Allah. Fahayyina Rabbana bisalam. Duhai Tuhan yang maha memberikan keselamatan, kesejahteraan. Hidupkan kami dalam kedamaian, ketenangan, ketentraman jiwa. Dan itu modal dasar untuk menjemput kematian yang indah. Baik Ustadz, ini cukup menarik Bu ya. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan kembali. Dan jiwa yang tenang itu kembali kepada Tuhan. Ini kan juga mungkin tidak semua orang jiwa tenang ya Bu ya. Jadi kalau orang-orang yang jauh dari Tuhan ini Ustadz, ini kembalinya kemana ini Ustadz? Supaya saudara kita itu ataupun kita yang jauh ini biar tahu kita tempat kembali kan gitu ya. Kemana ini Ustadz? Kalau yang tadi baik kembali kepada Allah, yang tak baik ini kemana ini? Begini, di akhirat itu kembali hanya ada dua. Kembali. Ustaz, ada yang masuk Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya dengan Pak Ustaz. Dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Sarbaini. Pak Sarbaini, silakan Pak. Begini Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, ada umat Islam itu wafat, lalu keluarganya itu ingin tahlilan gitu. Lalu apakah doa-doa daripada umat Islam yang berdoa itu nyampai kepada ahli bait yang wafat tadi Ustaz? Baik, karena itu aja Pak. Sebagian aliran seperti yang ada di Indonesia ini, karena tahlilan itu bid'ah dan itu tidak sampai doanya. Gimana Pak Ustaz? Kira-kira tolong dijelaskan gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya. Perlu kita respon? Boleh. Singkat aja Ustaz. Singkat. Pak, saya tidak mau membahas soal bid'ahnya Pak ya. Tapi begini, pertanyaannya sederhana. Ketika orang mau dikuburkan, apa yang harus kita lakukan terhadap mayat itu? Bukankah kita mensolatkannya? Pertanyaan saya, ketika mensolatkannya, apa isi dari solat itu? Bukankah kita mendoakannya? Kalau dia laki-laki kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu, itu ada dalam solat jenazah Pak. Pertanyaannya, kalau Bapak bertanya apakah itu diterima oleh Allah, itu terserah kepada Allah. Itu bukan hak kita Pak. Selama kita melakukan sesuatu dengan terbaik, doa, hakikat sholat itu doa Pak. Tahlil itu hakikatnya apa? Hakikatnya memang doa. Jadi apakah sampai? Wallahu alam, terserah kepada Allah. Saya tidak bisa menjawab. Karena hak untuk menyampaikan itu bukan pada kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dengan niat yang ikhlas, tulus, insya Allah sampai itu Ustaz ya. Sebenarnya ketika orang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, Allah yang akan menyampaikannya. Bukan kita. Bukan kita, benar. Jadi begini,
Saya kasih contoh dengan apa yang terjadi di alam ini. Energi, Pak, itu bebas ruang dan waktu. Jadi kalau seseorang yang bisa mengantarkan energi di Medan dan orang yang akan diberikan energi itu di Jakarta atau di Amerika sekalipun, itu nyampai, Pak, nyampai dia. Dari mana sampainya itu? Karena ada sesuatu yang membuat itu sampai. Dan itu sunnatullah, Pak. Dan doa itu jauh lebih kuat dari itu. Dari siapa? Dari orang yang berdoa yang bersumber dari dalam hatinya. Bukan Baik, dari mulutnya. Iya, baik Ustaz. Makanya perlu orang yang niatnya ikhlas, insya Allah sampai ya Bu ya. Baik Ustaz, ini sebelum kita sambung sedikit lagi, kita beri satu kesempatan lagi ini untuk ibu-ibu nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rosma dari pengajian Mukhlisin Bromo Ujung. Yang saya tanyakan, tadi Ustadz bilang trik-trik kematian itu adalah taubat. Jadi sekarang kira-kira taubat kita tuh apa? Ada bilang orang taubat apa? Sambal gitu. Bagaimana kira-kira taubat kita harus diterima Allah? Sekian Ustadz, terima kasih. Bagaimana Ustaz? Ibu, taubat yang diterima oleh Allah itu taubat yang tidak dipaksa oleh siapapun. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang keluar dari dalam hati. Tapi ada tandanya loh Bu, bahwa taubat kita itu diterima dalam tanda kutip. Saya bilang diterima tanda kutip. Apa tandanya? Yang pertama, orang yang bertaubat itu dia harus sungguh-sungguh dia bertaubat kepada Allah. Apa tanda kesungguhan itu? Salah satu di antara tanda kesungguhan itu adalah tangisan dari seseorang yang bertaubat kepada Allah. Harus menangis Ustaz ya? Salah satu di antara tandanya. Bukan satu-satunya tanda. Tapi pada umumnya orang yang sungguh-sungguh menyesali an-nadam, perbuatan masa lalunya yang buruk, itu biasanya menangis, Bu. Dan tangisan itu berapa kali? Jangan tanya berapa kali. Karena ketika itu dilakukan berulang-ulang, itu justru membahagiakan. Jadi tangisan taubat itu tangisan yang indah. Kalau ada orang yang belum merasakan indahnya taubat, berarti dia belum bertaubat. Dia belum merasakan nikmatnya menangis di hadapan Allah, itu belum bertaubat. Karena pada posisi itu dia sudah menyerahkan dengan kesungguhannya. Ada penyesalan yang kuat dalam dirinya. Itulah taubat. Lalu kemudian dia berusaha berjuang untuk tidak mengulangi yang buruk pada masa lalunya. Kalau diulang itu udah tadi sobat sambal tadi Ustaz ya. Padas-padas besok dicoba lagi ya Bu ya. Baik pemirsa yang kami banggakan, 4522589 masih tetap menunggu walaupun dalam waktu yang cukup terbatas. Ustadz, ini tadi sedikit Ustadz, sedikit lagi kita berbicara ini. Ada yang terputus tadi itu. Silakan Ustadz. Ya. Silakan. Yang ingin saya sambung tadi, yang terputus tadi. Tapi singkat Ustadz ya, waktu kita sangat terbatas. Baik. Jadi ketika orang pulang itu membuat dia bahagia. Suami yang pulang ke rumah itu bahagia ketemu istri, ketemu anak-anak. Istri yang pulang ke rumah itu bahagia ketemu suami, ketemu anak-anak. Kalau dibalik, coba mafhum mukhalafahnya. Siapapun yang tidak bahagia pulang ke rumah berarti dia punya masalah. Istri yang tidak mau pulang ke rumah dia punya masalah sama suami. Orang tua yang tidak mau pulang itu berarti ada masalah dengan anak-anak. Manusia yang tidak mau pulang kepada Allah ada masalah. Ada masalah dengan Allah. Apa masalah? Dosa. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" Maka Rasul menjawab, "Dosa itu mahaka fi nafsika wa qalbika." Dosa itu adalah apapun yang membuat hatimu gelisah, hatimu cemas, membuat jiwamu tidak duduk, tidak tenang, tidak tentram,
menggoncangkan nafsmu, yang menggoncangkan kalbumu, itu dosa. Kalau begitu, makin banyak dosa seseorang, makin galau dia, makin cemas dia, makin tidak tenang dia. Sekarang ayo tanya pada diri masing-masing. Bahagia atau sebaliknya? Tenang atau sebaliknya? Tentram atau sebaliknya? Kita yang tahu jawabannya. Ini sama orang seperti buat salah, Ustaz. Makin banyak salah, makin banyak korupsi, makin tidak tenang, Ustaz ya. Begitu, begitu Ustaz ya. Begitu seperti. Baik Ustaz, ini waktu kita sangat singkat. Ustaz barangkali mau kasih final statement atau statement penutup Ustaz, agar masyarakat kita tahu bahwa mati itu indah, tidak perlu ditakuti, tapi perlu kesiapan dan persiapan. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa yang kami hormati, kematian itu bagi seorang mukmin adalah bertemu, berjumpa dengan Allah. Karena itu, pertemuan dengan Allah itu tidak perlu ditakuti, justru harus dirindukan. Kita datang dari Allah dan tidak ada tempat selain pulang kepada Allah. Kalau kita pulang kepada selain Allah, itu pasti tidak masuk surga. Kalau begitu, tidak ada hal yang penting kecuali ayolah tanamkan kerinduan kepada Allah. Kalau belum ada kerinduan, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku mau pulang tapi aku belum rindu pulang kepadamu. Menangislah di hadapannya. Dan tangisan itu akan membuat kita menjadi bahagia. Dan kita akan menyambut kedatangan malaikat Israel dengan senyuman yang paling indah. Insya Allah Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ibu-ibu, terima kasih pemirsa. Semoga pertemuan kita memberikan berkah. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senang dan berbahagia menjemput kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.